Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Citra dengan NIM 2410-1090. Saya dari kelas Sistem Informasi kelas C. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis mengenai pengadaan distributif dan transportasi dengan studi kasus pada perusahaan Gojek. Saya memilih Gojek karena perusahaan ini cukup menarik untuk dibahas. Selain menjadi salah satu aplikasi terbesar di Indonesia, Gojek juga memiliki sistem operasional yang sangat bergantung pada pengelolaan mitra, teknologi, serta distribusi layanan yang berbasis real-time. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya jelaskan sedikit tentang sejarah singkat Gojek. Jadi, Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim bersama dua rekannya. Awalnya, Gojek hanyalah layanan call center kecil yang bekerja sama dengan sekitar 20 pengemudi Gojek. Saat itu, layanan yang ditawarkan hanya sebatas antar jemput dan pengiriman barang sederhana. Perkembangan besar terjadi ketika Gojek meluncurkan aplikasi pada tahun 2015. Sejak saat itu, layanan seperti GoRide, GoSend, dan GoFood mulai berkembang sangat pesat dan mengubah Gojek menjadi super application yang digunakan jutaan orang di Indonesia. Yang pertama, pengadaan memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh layanan Gojek berjalan lancar. Pengadaan bertanggung jawab menyediakan mitra berkualitas seperti driver dan merchant, sekaligus memastikan kebutuhan operasional seperti server, sistem keamanan, dan teknologi lainnya selalu terpenuhi. Bila proses pengadaan berjalan baik, biaya operasional bisa ditekan. Kemudian kualitas layanan jadi meningkat dan Gojek mampu memberikan pengalaman yang cepat serta nyaman bagi pengguna. Selanjutnya, Gojek memiliki dua jenis pemasok utama, yaitu mitra driver dan merchant. Pemilihannya tidak bisa sembarangan. Driver harus memenuhi standar seperti SIM, kendaraan yang layak, serta reputasi yang baik. Merchant juga dinilai dari kualitas makanan, kebersihan, dan kemampuan memenuhi pesanan serta rating dari pelanggan. Selain itu, faktor ketepatan waktu, fleksibilitas saat pesanan naik, dan kapasitas operasional menjadi pertimbangan penting. Kemudian, siklus pengadaan di Gojek dilakukan melalui beberapa tahap sederhana, dimulai dari identifikasi kebutuhan, misalnya penambahan driver atau merchant baru, atau kebutuhan peningkatan server. Setelah itu, calon mitra melakukan pendaftaran dan sertifikasi dokumen. Lalu dilakukan seleksi kualitas untuk menilai kendaraan, lokasi usaha, atau performa layanan. Jika lolos, mereka masuk tahap kontrak dan onboarding. Setelah aktif, Gojek melakukan monitoring secara berkala melalui rating dan performa. Di tahap evaluasi, apabila mitra menurun kualitasnya, Gojek akan memberikan pembinaan. Namun bila performanya bagus, mereka bisa mendapatkan insentif atau prioritas order. Kemudian saya membahas mengenai hubungan antara pengadaan, distribusi, dan transportasi. Ketiga hal ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan dalam operasional Gojek. Pengadaan menghasilkan mitra yang siap bekerja. Kemudian distribusi mengatur bagaimana pesanan dialirkan dari merchant atau pelanggan kepada driver melalui sistem digital. Dan transportasi menjadi eksekusi akhir, yaitu bagaimana driver mengantarkan barang, makanan, atau menjemput penumpang. Jika salah satu bagian terganggu, misalnya driver aktif berkurang, maka distribusi melambat dan pelayanan menjadi tidak optimal. Berikutnya adalah strategi distribusi yang diterapkan oleh Gojek. Gojek menggunakan sistem distribusi berbasis aplikasi dengan teknologi algoritma yang menghubungkan pelanggan dengan mitra terdekat. Sistem ini bekerja secara real-time sehingga pesanan dapat diteruskan dengan cepat ke driver yang lokasinya paling dekat. Kemudian, strategi ini membuat proses pengantaran menjadi lebih efisien, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Meskipun begitu, strategi ini tetap memiliki tantangan seperti ketergantungan pada jaringan internet, kondisi cuaca, dan jumlah driver yang tersedia di lokasi tertentu. Gojek menggunakan dua jenis moda transportasi darat, yaitu motor dan mobil, untuk mendukung berbagai layanannya. Motor digunakan pada layanan seperti GoRide, GoSend, dan GoFood, karena lebih cepat menembus kemacetan. Biaya operasionalnya lebih murah, serta mampu menjangkau jalan-jalan kecil di area perkotaan yang padat. Namun, motor memiliki keterbatasan pada kapasitas angkut dan kinerjanya cukup dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti hujan. Sementara itu, mobil digunakan pada layanan seperti GoCar dan GoBlueBird.
Mode ini menawarkan kapasitas yang lebih besar, perlindungan dari cuaca buruk, serta kenyamanan yang lebih baik, sehingga cocok untuk perjalanan keluarga maupun pengiriman barang berukuran besar. Meski begitu, mobil cenderung lebih lambat ketika menghadapi kemacetan dan biaya penggunaannya lebih tinggi dibanding motor. Dengan memadukan kedua mode ini, Gojek dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, keberhasilan Gojek dalam menyediakan layanan cepat dan efisien sangat dipengaruhi oleh pengelolaan pengadaan, distribusi, dan transportasi yang terintegrasi. Pengadaan mitra yang berkualitas membantu menjaga standar layanan, sementara sistem distribusi berbasis algoritma membuat proses pengantaran berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Dukungan transportasi darat yang fleksibel juga menjadikan operasional Gojek lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Integritas ketiga komponen ini menjadikan Gojek mampu mempertahankan posisinya sebagai platform layanan on-demand yang unggul di Indonesia.